Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya atau dengan kami di Pojok Desa belajar membaca saham Indonesia. Dengan begitu kita berharap mendapatkan cuan dari pasar saham. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu emiten yang sedang yaitu Unilever, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsumen. Maksud saya consumer good. Ya, produk-produknya banyak kita temukan hampir di setiap rumah di Indonesia. Mulai dari sabun, sampo, make up dan lain-lain. Oke, kita cek data chart pada penutupan hari Jumat. Terjadi kenaikan cukup lumayan, meskipun hanya 1,37%. Itu sepertinya adalah puncak kenaikan selama seminggu terakhir. Anda perhatikan, mulai dari tanggal 7 Desember dia naik dari 4220 menuju 4290, berlanjut sampai 4360 dan berlanjut sampai ke penutupan pasar hari Jumat di 4430. Ada apa ini? Kita cek. Oke. Kalau dari market dip di penghujung sesi atau penghujung minggu menandakan aksi distribusi sudah mulai beraksi. Hati-hati yang sedang bertahan atau menahan Unilever bisa terjun bebas. Paling tidak pasang trailing stop jika sudah untung. Kalau belum untung, posisi minus, segera pasang stop loss untuk mengamankan dana Anda daripada floating minus bertahun-tahun. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat apa? Nah, kita lihat adalah investor chart pada satu minggu terakhir menunjukkan terjadi aksi jual besar-besaran, ya, distribusi lembar saham sebesar 14,53 miliar dan 16,08 miliar. Itu satu minggu. Terus kemudian hari terakhir itu 4,62 miliar sebanyak 2 kali. Kemudian satu bulan sebanyak itu merah-merahnya. 3 bulan terakhir jumlahnya segitu. Makanya banyak aksi jual di pasar atau di emiten Unilever. Apa yang membuat naik itu apa? Oke. Case statistik dulu kita lihat case statistik. Tentu ini adalah emiten saham yang meyakinkan karena hitam-hitam semua, meskipun 4 tahun terakhir earning per share-nya turun dari 239 menuju 153 di bulan Desember 2021. Nah, IPS ini juga bisa menjadi gambaran sederhana tentang apakah harga sekarang 4430 itu sudah under value. Cara mudahnya, IPS tahunan itu, IPS rata-rata itu Anda kalikan 10. Misalnya terendahnya 153 dikalikan 10 berarti 1530. Kalau harga tertingginya 239 maka dikalikan dengan 10, 2390. Melihat harga IPS itu, tentu harga Unilever hari ini masih kemahalan. Belum waktunya untuk beli dalam kacamata trading. Tetapi kalau kacamata investasi, masuk di harga berapapun Unilever cukup baik dan menjanjikan karena dividennya ada, ya. Ada nggak? Kita cek. Nah, itu dividen per share-nya 187, dengan arti per tahunnya dividen bisa dibayarkan ke masing-masing investor sebesar 4,22%. Kemudian apa lagi? ROE-nya. Nah, ROE-nya yang menarik dari Unilever itu sampai 109%. Jadi modal yang masuk ke Unilever dapat diputar dengan baik oleh manajemen sehingga keuntungannya sampai 100% lebih.
Itu yang menarik dari Unilever ini. Maka kenapa selalu banyak orang yang menanam saham di Unilever. Anda bisa bayangkan ini sebagai sebuah tabungan jangka 10 tahun ke atas. Kenapa? Karena produknya sangat familiar, punya pasar yang jelas, dan produksinya terus terjaga. Tentu keuntungannya juga tetap terjaga. Ya. Meskipun equity DER-nya cukup besar ya, 279. Artinya hampir 3 kali lipat dari total keseluruhan aset dari Unilever. Tapi dengan keuntungan sampai 100% ini, secara pribadi saya yakin Unilever bisa mengecilkan DER-nya, bisa dikecilkan. Oke. Nah, terus yang buat naik apa? Ternyata kalau kita cermati adalah pada akhir Desember, tepatnya tanggal 16 Desember 2021, Unilever sedang membagikan dividen kepada seluruh investornya. Oleh karena itu harganya bisa naik bisa turun. Tapi kalau harga naik, kecenderungannya hati-hati, akan terjadi habis dividen tuh ada dividen trap. Jadi pas dividen mau dibagikan harga naik, setelah dividen dibagikan harganya dibanting turun lagi. Itu saham Unilever. Kalau Anda ada potensi untuk ambil jangka panjang, Unilever sangat recommended. Tapi kalau untuk jangka pendek, tunggu dulu. Kita sama-sama nunggu di bawah, paling tidak harga 2.200. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, silakan Anda koreksi. Kalau ada benarnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.